Assalamualaikum sahabat dunia bercerita. Semoga sahabat dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan dari Allah. Di video kali ini kita akan bercerita tentang kisah Nabi Sulaiman. Sebelum memulai ceritanya, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan kisah-kisah dan informasi lainnya. Yuk, mari kita mulai ceritanya. Nabi Sulaiman lahir di Yerusalem, Palestina, pada tahun 995 sebelum Masehi. Beliau adalah putra dari Nabi Daud. Sejak kecil, Nabi Sulaiman telah menunjukkan tanda-tanda kecerdasan dan ketajaman dalam berpikir, serta kesolahan dan ketaatannya kepada Allah. Ketika Nabi Daud sudah tua dan ingin mengangkat seorang penerus, terjadilah perebutan tahta di antara para putranya. Namun, Allah memberikan petunjuk kepada Nabi Daud untuk mengangkat Nabi Sulaiman sebagai raja. Di bawah kepemimpinan Nabi Sulaiman, kerajaan Bani Israel mencapai puncak kejayaannya. Beliau terkenal sebagai raja yang bijaksana, adil, dan dermawan. Kebijaksanaannya dalam menyelesaikan perkara dan memimpin rakyatnya menjadi legenda. Salah satu contohnya adalah ketika dua orang wanita yang berselisih tentang kepemilikan bayi datang kepada Nabi Sulaiman. Dengan kecerdasannya, Nabi Sulaiman dapat mengetahui ibu kandung bayi tersebut dan memberikan keadilan kepada mereka. Kemakmuran kerajaan Bani Israel pada masa Nabi Sulaiman juga tidak lepas dari kekayaan yang dimilikinya. Allah telah menganugerahinya kekayaan yang berlimpah, termasuk tambang emas yang melimpah di wilayahnya. Kekayaan ini digunakan oleh Nabi Sulaiman untuk membangun istana yang megah, Baitul Maqdis, dan berbagai infrastruktur lainnya untuk memajukan rakyatnya. Nabi Sulaiman dikaruniai Allah dengan berbagai mujizat yang luar biasa. Salah satu mujizat yang paling terkenal adalah kemampuannya untuk memahami dan berbicara dengan hewan. Beliau juga memiliki kemampuan untuk memerintah jin dan menggunakan kekuatan mereka untuk membantunya dalam berbagai hal. Mujizat lainnya yang dimiliki Nabi Sulaiman adalah angin yang tunduk kepada perintahnya, kemampuannya untuk terbang bersama singgasananya, dan pemahamannya yang luas tentang berbagai ilmu pengetahuan. Salah satu kisah yang paling terkenal tentang Nabi Sulaiman adalah kisahnya dengan Ratu Balqis dari negeri Sabah. Ratu Balqis mendengar tentang kebijaksanaan dan kekayaan Nabi Sulaiman, dan dia memutuskan untuk mengunjunginya. Nabi Sulaiman kemudian mengutus burung hudhud untuk menyampaikan surat kepada Ratu Balqis. Ratu Balqis kemudian datang ke istana Nabi Sulaiman dengan membawa banyak hadiah. Nabi Sulaiman kemudian menunjukkan kepada Ratu Balqis berbagai kemegahan istananya dan kekuatannya atas jin. Ratu Balqis pun kagum dengan kebijaksanaan dan kekayaan Nabi Sulaiman, dan dia akhirnya memeluk agama Islam. Istana Nabi Sulaiman terkenal dengan kemegahan dan keindahannya. Istana ini terbuat dari emas, perak, dan batu mulia. Di dalam istana terdapat berbagai ruangan yang indah, taman yang asri, dan kolam yang jernih. Nabi Sulaiman juga memiliki taman yang indah yang berisi berbagai jenis tanaman dan bunga. Taman ini menjadi tempat favorit Nabi Sulaiman untuk bersantai dan merenungkan ciptaan Allah. Nabi Sulaiman memiliki pasukan yang kuat yang terdiri dari manusia dan bangsa jin. Pasukan ini dilengkapi dengan berbagai senjata dan peralatan yang canggih. Nabi Sulaiman sering menggunakan pasukannya untuk membantu rakyatnya dan menegakkan keadilan. Nabi Sulaiman memerintah kerajaan Bani Israel selama 40 tahun. Beliau wafat di Yerusalem pada tahun 955 sebelum Masehi. Nabi Sulaiman meninggalkan warisan yang luar biasa bagi umat manusia, yaitu kisah tentang kebijaksanaan, keadilan, dan kemakmurannya. Kisah Nabi Sulaiman juga menjadi pengingat bagi kita tentang pentingnya selalu bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Kisah Nabi Sulaiman adalah kisah yang penuh dengan hikmah dan pelajaran berharga. Kisah ini mengajarkan kita tentang pentingnya ilmu, pengetahuan, kebijaksanaan, keadilan, dan ketaatan kepada Allah. Nabi Sulaiman adalah contoh pemimpin yang ideal yang patut kita teladani. Itulah sedikit kisah dari Nabi Sulaiman. Jika sahabat merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk mendapatkan kisah-kisah menarik lainnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.